Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Hati-hati, 7 saham ini selalu turun di bulan Februari. Bahkan ada yang turun lebih dari 60%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Setelah selesai dengan Januari Effect, kini kita memasuki bulan kasih sayang, yaitu Februari. Di bulan Valentine ini, ternyata ada beberapa saham yang mencatat kinerja historis yang cukup menyedihkan. Kenapa? Dalam periode 3 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2018 sampai 2020, ketujuh saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari. Data acuan yang kita gunakan adalah dengan membandingkan harga pembukaan dan penutupan selama bulan Februari. Tidak tanggung-tanggung, bahkan ada saham yang penurunannya belasan persen dan hampir mendekati 20%. Selain itu, dalam periode 3 tahun tersebut, ada saham yang harga penutupannya sudah turun 60% jika dibanding tahun 2018 dengan tahun 2020. Nah, saham apa sajakah itu? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya mau mengingatkan bahwa materi di video ini hanya menggunakan data harga saham historis saja. Saya tidak mengatakan saham tersebut bagus atau jelek untuk dibeli, karena video ini murni hanya berdasarkan data historis yang sudah terjadi. Selalu ingat bahwa risiko investasi itu selalu ada dan tentu saja ditanggung Anda sendiri. Disclaimer on tetap berlaku ya. Saham pertama PT Telkom Indonesia atau TLKM. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Telkom di bulan Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan terbesar di tahun 2020 di mana turun 8,16%. Dari yang awalnya di harga 3.800 turun menjadi 3.490. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018, di mana turun 0,74%. Dari yang awalnya di harga 4.030, turun menjadi Rp4.000. Jika kita membandingkan harga tahun 2020 dengan 2018, akan ditemukan fakta bahwa saham ini terus mengalami penurunan harga saham di bulan Februari, di mana untuk periode 3 tahun terakhir, harga pembukaannya sudah turun 5,71%, dan harga penutupannya sudah turun 12,75%. Saham kedua, PT Unilever Indonesia atau UNVR. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir UNVR di bulan Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 14,15%. Dari yang awalnya di harga 7.950, turun menjadi 6.825. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018, di mana turun 1,15%. Dari yang awalnya di harga 10.900, turun menjadi 10.775. Jika kita membandingkan harga tahun 2020 dengan 2018, akan ditemukan fakta bahwa saham ini terus mengalami penurunan harga saham di bulan Februari, di mana untuk periode 3 tahun terakhir, harga pembukaannya sudah turun 27,06% dan harga penutupannya turun 36,66%. Saham ketiga, PT Astra International atau ASII. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ASI di bulan Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar di tahun 2019, di mana turun 15,63%. Dari yang awalnya di harga 8.475, turun menjadi 7.150. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018, di mana turun 5,28%. Dari yang awalnya di harga 8.525, turun menjadi 8.075. Jika kita membandingkan harga tahun 2020 dengan 2018, akan ditemukan fakta bahwa saham ini terus mengalami penurunan harga saham di bulan Februari, di mana untuk periode 3 tahun terakhir, harga pembukaannya sudah turun 26,39% dan harga penutupannya sudah turun 31,58%. Saham keempat, PT HM Sampurna atau HMSP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir HMSP di bulan Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar di tahun 2020, di mana turun 17,87%. Dari yang awalnya di harga 2070, turun menjadi 1.700. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019, di mana turun 1,30%. Dari yang awalnya di harga 3.850, turun menjadi 3.800. Jika kita membandingkan harga tahun 2020 dengan 2018, akan ditemukan fakta bahwa saham ini terus mengalami penurunan harga saham di bulan Februari, di mana untuk periode 3 tahun terakhir, harga pembukaannya sudah turun 57,93% dan harga penutupannya
turun 64,73%. Saham kelima, PT Bank Jawa Timur atau BJTM. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BJTM di bulan Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 6,33%. Dari yang awalnya di harga 790, turun menjadi 740. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020, di mana turun 1,60%. Dari yang awalnya di harga 625, turun menjadi 615. Jika kita membandingkan harga tahun 2020 dengan 2018, akan ditemukan fakta bahwa saham ini terus mengalami penurunan harga saham di bulan Februari, di mana untuk periode 3 tahun terakhir, harga pembukaannya sudah turun 20,89%, dan harga penutupannya turun 16,89%. Saham keenam, PT Indofood atau INDF. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir INDF di bulan Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 15,86%. Dari yang awalnya di harga 7.725, turun menjadi 6.500. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018, di mana turun 2,26%. Dari yang awalnya di harga 7.750, turun menjadi 7.575. Jika membandingkan harga tahun 2020 dengan 2018, akan ditemukan fakta bahwa saham ini terus mengalami penurunan harga saham di bulan Februari, di mana untuk periode 3 tahun terakhir, harga pembukaannya sudah turun 0,32%, dan harga penutupannya turun 14,19%. Ketujuh, PT Wijaya Karya atau Wika. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Wika di bulan Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 8,33%. Dari yang awalnya di harga 2.100, turun menjadi 1.925. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020, di mana turun 0,79%. Dari yang awalnya di harga 1.890, turun menjadi 1.875. Jika membandingkan harga tahun 2020 dengan 2018, akan ditemukan fakta bahwa saham ini terus mengalami penurunan harga saham di bulan Februari, di mana untuk periode 3 tahun terakhir, harga pembukaannya sudah turun 10%, dan harga penutupannya turun 2,60%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyst Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Thank you.